Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 SD Muhammadiyah 3? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini kalian dapat buka buku LKS-nya masih di bab 1 di halaman 9. Mengenal perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pada halaman 9 ini kita akan mengenal dengan nama handphone. Handphone yaitu telepon genggam. Biasa juga disebut dengan telepon tangan, telepon seluler, atau yang biasa juga disebut dengan HP. Saat ini kita di masa kondisi pandemi seperti ini sering sekali menggunakan handphone dari kegiatan belajar di rumah, kemudian untuk berbelanja ataupun untuk mencari informasi-informasi seputar berita terkini. Pada handphone kita dapat akses dan dapat kita gunakan dimanapun dan kapanpun. Handphone sangat praktis dan juga sangat mudah untuk digunakan karena ukurannya yang kecil dan ringan sehingga dapat kita bawa kemana saja. Kini handphone berkembang pesat, ada handphone yang untuk hiburan, kemudian ada handphone untuk bisnis, dan ada handphone untuk fashion, dan ada juga handphone yang standar atau handphone yang lebih awal keluar dari perkembangan teknologi ini. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya radio. Nah, radio mengeluarkan suara dari gelombang sinyal yang dikirim melalui sinyal tersebut hingga sampai ke daerah manapun. Radio menerima gelombang yakni melalui menara radio yang tinggi yang disebut dengan tower. Radio termasuk alat komunikasi, juga alat teknologi informasi yang dapat memberikan kabar berupa berita melalui siaran radio. Lalu berikutnya ada yang dinamakan dengan televisi. Televisi berasal dari dua kata, yaitu tele artinya jauh dan visi artinya penglihatan. Maksudnya siaran gambar dari jarak jauh. Televisi termasuk bagian teknologi yaitu informasi telekomunikasi. Televisi menerima informasi dengan gambar dan suara, yang dimana gambarnya dapat bergerak sehingga lebih menarik. Kalau tadi radio kita hanya mendengar suaranya saja. Namun dengan perkembangannya teknologi, kini ada dinamakan televisi yang dapat memberikan informasi kepada kita atau memberikan hiburan dengan melalui gambar
dan suara. Dan gambarnya pun juga dapat bergerak yang terlihat lebih menarik. Nah, kemudian berikutnya ada namanya komputer. Nah, ini merupakan gambar dari komputer. Komputer menggunakan teknologi, yaitu perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Komputer digunakan untuk membantu manusia dalam pekerjaannya, seperti menulis, menggambar, mengirim pesan, dan lain sebagainya. Saat ini komputer di masa kondisi pandemi seperti ini juga seringkali kita gunakan untuk mengakses internet seperti Google Classroom ataupun untuk melihat video pembelajaran yang diberikan oleh guru untuk dapat kita pahami melalui pembelajaran jarak jauhnya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari komputer. Kalian tahu di sini ada yang dinamakan dengan CPU atau Central Processing Unit. CPU ini berfungsi sebagai otaknya komputer. Jadi dia yang menjalankan semua proses komputer, proses teknologinya yang akan ditampilkan melalui layar monitor. Nah, di sini yang kedua ini yang dimaksud dengan layar monitor yang bentuknya seperti televisi di mana dia akan menampilkan tulisan, huruf, angka ataupun gambar yang ada pada CPU tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada yang dinamakan dengan keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk mengetik atau menuliskan angka atau huruf ataupun simbol ke dalam komputer yang akan nantinya ditampilkan melalui layar monitor. Lalu yang terakhir ada yang dinamakan dengan mouse. Mouse di sini berfungsi sebagai alat penunjuk untuk menjalankan perintah. Perintahnya misal kita ingin menjalankan program Microsoft Word atau program untuk menggambar seperti pen, itu kita pilih dengan menggunakan mouse, mengarahkan kursornya ke aplikasi atau program yang ingin kita buka atau ingin kita gunakan. Nah, itu saja yang dapat Parangga sampaikan pada hari ini. Sebelum kita akhiri materi pada hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita berdoa agar wabah pandemi corona ini segera berakhir dan kita dapat segera berjumpa di SD Muhammadiyah 3. Amin. Parangga akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih.